Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Kami ingin menjelaskan tentang materi kami, yaitu teori komunitarian, yang dimana dosen pengampu kami ialah Bapak Fajri Rahman, SPD, MPD. yang dimana dia selaku mengampu mata kuliah ilmu kewarganegaraan. Pertama-tama izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Bye-bye. Halo semua, perkenalkan namaku Zahra Zahrani dengan NIM 3253111005. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Dia Kamelia Girsang dengan NIM 3252411045. Halo semua, perkenalkan nama saya Ide Ramadan Luku dengan NIM 3252411037. Perkenalkan nama saya Fernando Simandlang dengan NIM 3252411013. Semuanya, perkenalkan nama saya Subhana Aulia dengan NIM 3252111027. Secara sederhana, teori komunitarian diartikan sebagai manusia adalah makhluk hidup sosial, di mana manusia tidak bisa hidup tanpa adanya orang lain. Ini berbeda dengan teori liberal, di mana teori liberal lebih menekankan pada individu. Pada teori komunitarian ini, masyarakat lebih bersikap aktif serta memungkinkan kepentingan dan kebersamaan di dalam suatu organisasi atau komunitarian yang dia tempati. Nah, pada dunia pendidikan menekankan agar siswa mengembangkan rasa empati dan tanggung jawab terhadap suatu komunitarian atau kelompok yang dia tempati. Di zaman sekarang, teori komunitarian menjelaskan bahwa dalam menjadi seorang warga negara tidak hanya menjadi tentang hak saja, tetapi bagaimana ikut terlibat dalam kemasyarakatan. Seperti apa kita berpartisipasi dan bagaimana kita berpartisipasi sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan budaya. Oleh karena itu, masyarakat yang baik ialah masyarakat yang ikut berpartisipasi atau terlibat dalam kegiatan kemasyarakatan. Indonesia ialah negara yang sangat beragam suku, budaya, dan agamanya. Oleh karena itu, teori komunitarian sangat cocok untuk diterapkan di negara Indonesia tersebut. Dan menurut jurnal Larasati dan Dini Anggraini Dewi di tahun 2021, pendidikan kewarganegaraan berbasis multikultural bisa membantu menumbuhkan rasa toleransi, saling percaya, dan saling menghargai, dan juga kebersamaan. Jadi, teori komunitarian bisa menjadi dasar penting untuk memperkuat pendidikan kewarganegaraan yang menekankan nilai gotong royong, solidaritas, dan juga tanggung jawab sosial di tengah keberagaman masyarakat di Indonesia. Nah, penelitian ini penting karena pendidikan kewarganegaraan saat ini masih hanya menekankan pada teori saja, sehingga masyarakat kurang berpikir kritis dan aktif dalam masyarakat. Hal inilah yang mendorong kami untuk meneliti tentang teori komunitarian, agar masyarakat lebih aktif dan menekankan nilai moral sosial dalam masyarakat, sehingga warga negara tidak hanya tahu hak dan kewajiban, tetapi juga ikut menjaga keharmonisan dan memperkuat demokratisasi dalam masyarakat. Dari hal itulah yang mendorong kami untuk melakukan wawancara ke beberapa narasumber. Dari keseluruhan hasil wawancara kami, disimpulkan bahwa teori komunitarian merupakan dasar untuk menekankan pentingnya nilai kebersamaan, kepedulian, dan tanggung jawab sosial yang terwujud dalam praktik gotong royong di masyarakat. Para narasumber yang telah kami wawancarai setuju bahwa gotong royong bukan hanya sekedar kerjasama, tapi merupakan cerminan dari kesadaran sosial, rasa saling peduli, serta kontribusi individu terhadap lingkungan sekitarnya. Nah, narasumber juga menganggap bahwa tantangan terbesar saat ini dalam gotong royong ialah kurangnya empati sosial, karena masyarakat lebih fokus pada urusan pribadi dan pengaruh media sosial. Meskipun begitu, mereka menganggap bahwa nilai-nilai komunitarian tetap relevan dan dapat dipertahankan melalui langkah-langkah sederhana seperti kegiatan sosial di lingkungan sekitar, kerja bakti, membantu tetangga, dan mengadakan acara komunitas. Selain itu, dukungan dari pemerintah, daerah, atau
setempat dan perantau ke masyarakat sebagai teladan dinilai mampu mengikuti kembali budaya gotong royong. Dengan semuanya itu menegaskan bahwa penerapan teori komunitarian masih sangat dibutuhkan untuk menjaga harmoni sosial di tengah perubahan budaya tentang era modern sekarang. Kasus tsunami musim hujan. Kerja bakti ini merupakan tradisi tahunan yang sudah lama dilaksanakan warga yang ada di sana untuk mencegah luapan air dan banjir kecil yang sering terjadi di sana. Namun, tahun itu kegiatan berlangsung berbeda. Dari sekitar 120 kepala keluarga yang tinggal di desa tersebut, hanya sekitar 25 kepala keluarga yang hadir dalam kerja bakti. Mayoritas warga memilih tidak datang dengan berbagai alasan. Ada yang bekerja, mengaku sedang ada acara keluarga, merasa kegiatan itu bukan bagiannya, hingga secara terang-terangan menyatakan tidak melihat manfaat langsung dari kegiatan tersebut. Ketegangan antar warga muncul, di mana ketidakhadiran sebagian besar warga ini menimbulkan kekecewaan mendalam bagi mereka yang hadir serta warga yang aktif kerja bakti, di mana mereka merasa dimanfaatkan karena hanya sebagian kecil yang harus menanggung beban fisik, serta kesal karena kerja bakti dianggap kewajiban bersama, bukan beban segelintir orang. Setelah itu, ada rasa ketidakadilan sosial. Mereka merasa capek sementara orang lain tinggal menikmati hasilnya. Beberapa warga yang hadir melontarkan kritik terbuka di grup WART yang kemudian memicu perdebatan panas. Warga yang tidak datang merasa tersinggung dan menganggap kerja bakti bukan kewajiban formal. Solusi yang ditempuh desa yaitu setiap gotong royong akan diumumkan minimal 10 hari sebelumnya agar warga bisa menyesuaikan jadwal. Warga yang tidak hadir wajib memberikan kontribusi berupa iuran kebersihan, bukan sebagai denda, tetapi sebagai bentuk tanggung jawab kolektif. Selanjutnya, kepala desa membentuk tim kebersihan komunitas yang bertugas mengorganisir kerja bakti secara berkala. Sosialisasi nilai gotong royong kembali digalakan melalui kegiatan PKK, Karang Taruna, dan pertemuan RT. Setelah kebijakan ini berjalan, partisipasi warga mulai perlahan meningkat, meskipun ada beberapa yang enggan ikut kegiatan bersama. Nah, kasus ini menunjukkan bahwasanya terjadi pergeseran nilai sosial dari komunitarian tradisional, contohnya gotong royong, dan menuju individualisme. Yang kedua, hilangnya moral bond antar warga yang ada di sana. Yang ketiga, melemahnya common good sebagai tujuan bersama komunitas. Yang keempat, adanya konflik yang muncul ketika nilai kolektif yang seharusnya mengikat komunitas tidak lagi menjadi kesadaran bersama. Adapun kesimpulan yang dapat kami peroleh ialah nilai-nilai kewarganegaraan komunitarian seperti gotong royong masih memiliki peran penting dalam memperkuat kehidupan sosial masyarakat. Gotong royong mencerminkan rasa peduli, tanggung jawab, dan solidaritas antar warga yang menjadi dasar terciptanya masyarakat yang harmonis. Namun, di era modern, nilai kebersamaan tersebut mulai memudar akibat pengaruh gaya hidup individualitis dan kemajuan teknologi. Untuk itu, upaya mempertahankan nilai gotong royong perlu dilakukan melalui pendidikan kewarganegaraan, kegiatan sosial di lingkungan masyarakat, serta dukungan aktif dari pemerintah dan tokoh masyarakat. Dengan menanamkan kembali semangat kebersamaan sejak dini, diharapkan nilai-nilai komunitarian dapat terus hidup dan menjadi landasan bagi terciptanya kehidupan bermasyarakat yang saling menghargai dan bergotong royong. Sekian dari hasil video penjelasan dari kami. Apabila kami memiliki kesalahan, kami mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat buat para penonton. Sekian.
kami pamit undur diri. Bye-bye.